Sopir truk todongkan sajam ke pemotor. Pria ditemukan tewas bersimbah darah di pinggir jalan. Diperiksa 3 jam, ijazah Jokowi disita. Menteri Keuangan ungkap arahan Prabowo soal APBN 2026. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Arif. Selamat pagi Festi. Masih semangat pagi hari ini. Harus semangat tentunya. Dong, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Termasuk informasi seputar peristiwa dari seluruh penjuru tanah air akan kami hadirkan dalam Menyapa Indonesia Pagi. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Sekelompok remaja yang terlibat aktif dalam tawuran berujung penangkapan oleh unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan mereka memanfaatkan media sosial Instagram untuk mengajak tawuran dan juga mengedarkan video yang diduga menghasut. Sebagian besar dari mereka masih berstatus pelajar. Usai viral di media sosial, sekelompok gangster berkeliaran ke dalam pemukiman warga dengan membawa senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Para pelaku akhirnya ditangkap Polsek Pesanggerahan yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan warga. Penangkapan berlangsung di sebuah lapangan parkir pada Selasa malam. 5 orang langsung diamankan dan beberapa lainnya ditangkap di rumah masing-masing pelaku. Mereka terbukti membawa berbagai jenis senjata tajam termasuk golok, celurit, dan corbek serta stik golf yang digunakan untuk menyerang. Selain membawa sajam, kelompok ini 7 orang diantaranya berstatus pelajar, menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Salah satu admin akun berstatus pelajar SMP berusia 13 tahun. Selatan. Modus operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69jkt. Dengan akun bernama MNA, inisialnya, mengajak teman-temannya untuk tawuran. Kemudian setelah berkumpul di tempat tongkrongannya di Jalan MSID, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kelompok tersebut muter-muter di sekitar wilayah Pesanggerahan mencari musuh dengan membuat video. Sementara itu, Satuan Pelaksanaan Pendidikan Kecamatan Pesanggerahan akan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan kartu Jakarta Pintar bagi para pelaku yang masih berstatus pelajar. 9 ya, yang 2 itu dewasa, maka akan kami tangani yang anak-anak yang bersekolah, ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Dari 9 orang yang ditangkap, semuanya masih berstatus pelajar. Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa 3 senjata tajam dan 1 stik golf. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Darurat tentang Sajam, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga mengimbau agar orang tua, guru, dan pihak sekolah lebih aktif melakukan pembinaan. Penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur juga perlu pengawasan ekstra. Kasus tawuran ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Pesanggerahan bersama penyidik unit PPA dan Satlak Pendidikan Kecamatan Pesanggerahan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sempat buron sejak tahun 2022, terduga pelaku pembunuhan tertangkap kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora. Usai melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Krendang, Selatan Tambora, Jakarta Barat. Dan yang bersangkutan pemirsa menukar barang hasil curiannya di Kampung Bahari, Jakarta Utara dengan uang Rp500.000 serta narkotika jenis sabu. Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil menangkap seorang pelaku berinisial KSN alias ND, terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Krendang, Selatan Tambora, Jakarta Barat. Berbekal aksi pelaku yang terekam kamera pengawas ini, polisian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap yang bersangkutan di wilayah Tambora. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku menukarkan barang curiannya ke Kampung Bahari, Jakarta Utara
dengan uang senilai Rp500.000 serta narkotika jenis sabu seberat setengah gram. Sementara itu diketahui pula terduga pelaku merupakan buronan kasus pembunuhan tahun 2022 lalu yang ditangani Polda Metro Jaya. Pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di wilayah Lampung sebelum akhirnya kembali ke Jakarta dan tertangkap. 2 pagi, tersangka Kusnadi berjalan dan sudah ada niat mengambil sepeda motor dengan membawa kunci letter Y dan sebuah mata kunci yang ujungnya lancip dan 1 buah tang besi. Kemudian tersangka berjalan mencari sasaran dan melihat ada sepeda motor yang diparkir merek Honda Beat warna biru hitam milik korban. Setelah melakukan pencurian, tersangka menjual motor tersebut di daerah Kampung Bahari, Jakarta Utara, dengan salah satu orang yang laki-laki yang tidak dikenal. Dia tukarkan sepeda motor tersebut dengan uang sebesar Rp500.000 dan ditukarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah gram. Jadi modus pelaku ini adalah mencuri motor untuk kebutuhan dan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku sudah 5 kali melakukan pencurian motor di daerah Tambora. Tersangka merupakan DPO kasus pembunuhan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya di tahun 2022. Berpindah-pindah tempat, lari ke daerah Lampung, setelah itu ke Jakarta. Korban berpindah-pindah tempat selama ini. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau, mata kunci letter T, tang, dan juga gembok. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sementara kasus pembunuhan yang menjerat pelaku ditangani di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, 2 orang pengendara motor tewas mengenaskan usai terlindas truk di Jalan RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Kejadian terjadi sekitar pukul 5.57 waktu Indonesia Barat. Mereka terjatuh saat melintasi jalan yang tidak rata dan juga terlindas roda belakang truk yang sedang melintas. Sang sopir diduga kabur meninggalkan TKP. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu pagi sekitar pukul 5:57 waktu Indonesia bagian Barat. 1 unit sepeda motor yang dikendarai perempuan berinisial SA membonceng pria berinisial X melaju dari arah timur ke barat. Kondisi jalan yang berada di ketinggian diduga membuat pengendara kehilangan konsentrasi dan terjatuh, sehingga keduanya terlindas roda belakang truk yang sedang melintas di lokasi. Kedua korban meninggal di tempat dan motor yang ditumpangi mengalami kerusakan parah. Kepala Unit Laka Lantas AKP Edi Wibowo mengatakan, setelah kejadian pengemudi truk dilaporkan melarikan diri, sementara polisi masih melakukan penyelidikan dan olah TKP. Satlantas Polres Metro Jakarta Utara menghimbau untuk pengendara tetap berhati-hati, serta memperhatikan kondisi jalan dan kecepatan kendaraan. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Kasus kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Pasuruan saat seorang kurir paket ditabrak truk ketika sedang bertugas dan juga mengantar barang. Korban terlempar ke selokan dan juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi diduga akibat kelalaian sopir yang memaksa menyalip. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Desa Sumberanyar, Pasuruan, Jawa Timur. Seorang kurir bernama Andika Adriansyah, warga Desa Kapasan, tewas setelah ditabrak truk saat mengantar paket pesanan pelanggan. Peristiwa bermula saat sebuah truk Hino bernomor polisi DR 8679AI melaju dari arah Purbolinggo menuju Pasuruan. Truk yang dikemudikan Jufriyadi diduga memaksa menyalip kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul kendaraan lain, sehingga supir membanting setir ke arah kiri dan menabrak sepeda motor korban hingga pagar rumah warga. Korban langsung terlempar ke selokan, sementara muatan paketnya berserakan di jalan. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan
Namun nyawa korban tak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Saat ini supir truk masih menjalani pemeriksaan oleh unit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV melaporkan. Sangat miris sekali ya Arif dan juga pemirsa, kalau kita melihat di berbagai media sosial, kita harus melihat pemberitaan yang kurang baik, yang juga kurang mengenakan terkait dengan banyak sekali peristiwa kecelakaan yang terjadi di beberapa daerah. Salah satunya adalah di Jakarta tadi ya. Kalau kita melihat memang salah satu upaya yang bisa kita lakukan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi, selain juga kita berdoa, terus juga kita harus berhati-hati ketika dalam perjalanan, jangan ingin terburu-buru ataupun saling salip penyalip seperti itu ya. Yang terpenting adalah tujuan kita sampai dengan selamat dan juga sampai dengan tujuan. Benar sekali, dan sayang sekali Festi, berita kita pada pagi hari ini harus diawali dengan dua berita kecelakaan. Betul. Yang satu terjadi di Jakarta dan juga di daerah yang lain. Yang keduanya ini melibatkan antara truk dan juga pemotor. Betul. Dan ini sekali lagi menjadi perhatian kita semua untuk sama-sama kita mematuhi peraturan lalu lintas, jangan kebut-kebutan, jangan salip menyalip, karena ketika di jalan ini bukan hanya kita sendiri keselamatan kita, tapi juga berpengaruh terhadap keselamatan orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua agar senantiasa berhati-hati dan juga waspada ketika berada di jalan. Betul, dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tidak terima ditegur usai bersenggolan, sopir truk menodongkan senjata tajam kepada pemotor di Jalan Raya Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sopir truk yang sebelumnya sempat kabur dan juga menyenggol pemotor lainnya saat dikejar warga tersebut akhirnya diamankan polisi. Sopir truk bernama Toyan bersama kenannya ini akhirnya berhasil ditangkap warga usai mengancam pengendara sepeda motor dengan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi kejadian ini pun langsung mengamankan keduanya bersama barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk mengancam pengendara sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk yang dikendarai Toyan mengambil jalur berlawanan untuk menghindari kontainer yang parkir di bahu Jalan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai Murjoko. Keduanya pun akhirnya sempat bersenggolan sehingga nyaris terjadi kecelakaan. Pengendara sepeda motor yang kesal kemudian menegur sopir truk. Tidak terima ditegur, sopir truk kemudian menodongkan pisau dan melakukan pengancaman kepada pemotor. Namun sopir truk kabur setelah pengendara sepeda motor mengeluarkan ponsel untuk merekam peristiwa itu. Korban dan warga kemudian mengejar truk yang kabur tersebut. Panik dikejar korban dan sejumlah warga. Truk yang dikendarai Toyan juga sempat menyenggol kendaraan sepeda motor lainnya sehingga membuat warga semakin geram. Keduanya berhasil ditangkap setelah berhenti di perumahan Mekar Asri 2 Panongan. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan sopir truk dan karnetnya. Jadi tadi saya pulang dari olahraga naik motor, ya mau papasan sama mobil engkel. Nah, di situ ada kendaraan parkir, kendaraan kontainer. Nah, dia depannya dia yang ada kontainernya, harusnya dia paling nggak pelan lah. Nah, saya lewat mau nabrak saya berhenti, dia lewat langsung dia berhenti, tak samperin, mau tak tanyain, kok dia langsung nodongkan pisau, mau saya foto ya pakai HP, mau tak foto pakai HP, dia kabur kenceng, saya teriakin nggak mau, terus ada warga yang tahu ikut ngejar. Nah, di pertigaan yang mau ke Citra itu, dia di situ nyenggol motor. Nggak tahu saya kejadian motor itu gimana, terus kok orang lain banyak lagi yang ikut ngejar, langsung ngejar ke arah Citra itu. Nah, kejar balik lagi terus belok ke arah kanan ini ke arah perumahan Mekar Asri 2. Nah, di sana depannya RW, dia berhenti di sana di depan balai RW. Ke kanan itu ada yang lagi bangun, mungkin dia ngambil puing atau apa di situ. Ketangkapnya di situ. Pas ini mobil apa emang? Mobil engkel. Muatan apa, Pak? Tadi saya lagi kosong ya, habis mungkin buang puing mungkin tadi itu. Dia berapa orang, Pak? Dua orang ya. 2 orang sama kenetnya aja gitu. Pak, dia sempat diamuk masa nggak sih, Pak, supirnya, Pak? Kenapa? Sempat diamuk masa nggak?
Enggak. Di situ kebetulan tadi ada warga yang anggota polisi juga di situ, jadi dia diamankan di situ. Usai diamankan, sopir truk dan kernetnya kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panongan. Sebilah pisau dan truk juga turut diamankan untuk barang bukti. Dari Kabupaten Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polsek Bogor berhasil mengamankan seorang pengamen pria yang juga membentak sopir angkot di kawasan Jembatan Ceker, Bogor Utara pada Rabu kemarin, 23 Juli 2025. Pelaku diamankan tanpa perlawanan usai identitasnya diketahui berkat rekaman video yang beredar luas di media sosial. Inilah rekaman yang viral di media sosial Bogor Daily News. Terlihat seorang pengamen membentak dan memaki supir angkutan umum trayek 13, jurusan BTM Balai Kota Bogor. Peristiwa itu terjadi pada Senin sore di Jalan IR Juanda, Kota Bogor. Berdasarkan penyelidikan dan informasi masyarakat, unit Reskrim Polsek Bogor berhasil mengamankan pelaku pada Rabu dini hari, kawasan Bedeng Jembatan Ceker, Bogor Utara. Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan, pelaku dalam pengaruh minuman keras saat mengamen. Ia juga mengaku tersinggung setelah nyaris terjatuh saat supir angkot tiba-tiba jalan saat ia hendak naik dari sekitar BTM. Merasa tidak terima, pelaku melakukan tindakan tidak terpuji. Sebelumnya akhirnya turun di depan Hotel Salak. Sementara polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku di Mapolsek Bogor Tengah. Dan warga juga dihimbau untuk melaporkan tindakan serupa yang meresahkan masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan Abanage, 56 tahun, warga yang dilaporkan hilang saat memancing di perairan Teluk Tomini dalam keadaan selamat pada Selasa 22 Juli 2025. Korban ditemukan berada di atas rakit pada jarak sekitar 14 mil laut dari titik terakhir ia terlihat setelah 2 hari pencarian oleh tim SAR gabungan yang melibatkan Pos SAR Marisa. Seorang warga yang sedang memancing sempat dilaporkan hilang di perairan Teluk Tomini. Akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat. Korban bernama Abanage, 56 tahun. Sebelumnya memancing bersama 3 rekannya di wilayah Kecamatan Lemito pada Sabtu sore. Saat 2 temannya mengajak pulang, korban memutuskan untuk tetap tinggal di atas rakit untuk melanjutkan memancing. Keesokan harinya, salah satu rekannya kembali ke lokasi untuk mengambil ikan, namun rakit dan korban tidak ada lagi terlihat. Situasi langsung dilaporkan ke Pos SAR Marisa oleh pemilik rakit. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Gorontalo mengerahkan 9 personel dari Pos SAR Marisa untuk melakukan operasi pencarian terhadap korban. Upaya pencarian difokuskan pada titik terakhir korban terlihat dan dilanjutkan hingga ke arah perairan Teluk Tomini, Kecamatan Motung, Sulawesi Tengah. Setelah 2 hari pencarian, tim SAR akhirnya menemukan korban dalam keadaan selamat di atas rakit yang berada sekitar 14 mil laut dari lokasi awal. Korban langsung dievakuasi menggunakan RIP 03 dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari tim SAR gabungan juga menemukan korban terakhir dalam operasi SAR kecelakaan kapal terbalik di perarian Sebatik, Kecamatan Nunukan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara pada Selasa 22 Juli 2025. Korban atas nama Hasim bin Hatta, 35 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, korban pertama dan kedua ditemukan selamat pada hari sebelumnya. Sementara korban atas nama Hasim bin Hatta, 35 tahun, ditemukan pada pencarian yang dilakukan dengan metode visual di sekitar lokasi kejadian. Menurut Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 12:05 waktu Indonesia bagian tengah. Berdasarkan kronologis kejadian pada Minggu 20 Juli 2025 pada pukul 12:00 WITA, kapal dengan 3 ABK yang sedang mengantar sembako dari Tawau menuju Sebatik dihantam ombak hingga terbalik. Dalam insiden tersebut, 1 orang atas nama Arifin Nurman, 28 tahun warga Sulawesi Selatan ditemukan dalam keadaan selamat oleh speedboat Sadewa di sekitar perairan Tanjung Arus, Sebatik Timur. Selanjutnya pada operasi SAR hari kedua, Senin 21 Juli 2025, pukul 10:45 WITA, 1 korban selamat lainnya bernama Rahmat, 29 tahun, ditemukan oleh Polis Marini Malaysia di perairan Batu Payung, Tawau, Malaysia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, penyidik unit kriminal khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek industri rumahan pembuatan oli palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Modusnya pelaku mengisi oli curah ke dalam botol baru dengan berbagai merek terkenal dan kemudian dipasarkan ke wilayah Jakarta, Tangerang, dan juga Bekasi. Praktik curang pembuatan oli palsu dibongkar unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 drum oli curah disita oleh petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial S, K, ML, dan WS. Wakasat Satreskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Raden Dewi Kenardi Dewanto menjelaskan dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan juga Bekasi. Selamat sore rekan-rekan media. Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat hari ini menginformasikan kami mendapatkan laporan masyarakat pada pertengahan bulan Juli terkait adanya usaha yang perdagangkan dan produksi oli yang diduga palsu di daerah Kembangan. Ya, selanjutnya tim dari unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan ditemukan adanya operasional kegiatan. Kami mengamankan 3 orang terduga terlapor atas nama inisial SK, MR, dan WS. Serta kami juga mengamankan barang bukti berupa oli-oli merek terkenal ya, yang oli-oli tersebut diperdagangkan di daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Olinya ini berapa drum, Pak? Atau berapa liter? Untuk selanjutnya penanganan masih dalam penyidikan di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, dan dalam waktu dekat hari Kamis kami akan melakukan rilis. Saat ini para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas secara mengenaskan di bahu jalan Cibetik Bendung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Korban ditemukan bersimbah darah di sekujur tubuhnya. Polisi menduga kematian tersebut disebabkan penyakit bawaan. Inilah rekaman video detik-detik proses olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian. Menurut keterangan warga yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, melihat korban menurunkan kecepatan kendaraannya dan memarkirkan motor di bahu jalan. Tak lama setelah itu, korban diduga muntah darah hebat yang membuatnya hilang kesadaran dan terjatuh dari kendaraannya. Korban diketahui merupakan warga perumahan Geraha Walantaka yang saat itu tengah menuju Bank BTN untuk melunasi uang kuliah anaknya. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan tergeletak di pinggir jalan oleh sejumlah warga. Tiba-tiba jatuh, tiba darah, meninggal. Begitu? Iya. Tapi itu posisinya si korban bagaimana posisinya? Tertungkup. Tungkup? Udah meninggal. Meninggal. Itu dugaannya apa? Kecelakaan apa Pak? Kurang jelas juga sih. Teman warga taunya udah terungkup aja? Meninggal aja ya, 1 orang. Perempuan apa laki Pak? Laki-laki. Enggak, yang meninggal laki-laki? Laki-laki. Gitu. Ada kemungkinan nggak Pak dugaan salah di apa? Ada pembunuhan atau gimana Pak? Yang jelas juga cuma ada yang bilang mereka itu ya si korban ini habis dari bank. Pihak kepolisian dari Polsek Walantaka yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan menjelaskan bahwa hasil penyelidikan tidak menemukan unsur tindak pidana. Keluarga korban juga telah menolak dilakukannya visum dan autopsi oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Cek TKP dengan hasil di TKP ditemukan di dalam helm korban tersebut terdapat darah dan di motor kendaraan tersebut banyak darahnya. Kemungkinan dari hasil TKP menurut keterangan dari istrinya bahwa korban tersebut punya riwayat sakit stroke. Menurut keterangan istri, istrinya korban itu mau berangkat dari rumahnya menuju Bank BTN untuk membayar kuliah anaknya. Tidak ada tindakan kriminal walaupun laka lantas, karena dari hasil keterangan keluarga itu bahwa korban tersebut punya riwayat sakit. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Pihak kepolisian akan terus memberikan pendampingan kepada keluarga agar penanganan kasus ini dapat berjalan dengan lancar. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan.
Arif dan juga pemirsa, sangat sedih sekali kita melihat bahwa tadi pemberitaan yang juga kita bawakan ini harus yang terkait dengan peristiwa, terus juga banyaknya sekali kecelakaan yang terjadi di berbagai daerah maksud kami. Dan kalau yang kita melihat juga ini pemberitaan yang sangat mengenaskan terkait dengan adanya penemuan pria Parubaya yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan kalau kita melihat dari keterangan dari pihak kepolisian, memang ini ternyata ada bawaan penyakit seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ini kan masih menjadi sebuah teka-teki ya, karena pria tersebut ternyata bersimbah darah. Apakah ini memang betul adanya penyakit bawaan atau mungkin ada indikasi dari suatu pembunuhan seperti itu. Mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi ya. Kita masih menantikan bagaimana hasil penyidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Apakah memang ini murni karena keterangan awal tersebut yang mengatakan bahwasanya ini karena penyakit bawaan atau mungkin ada penyebab lain. Dan kita masih menantikan kabar lebih lanjut terkait dengan hasil penyidikan dari pihak kepolisian. Betul, dan mudah-mudahan ini ada titik temunya ya Arif dan juga pemirsa ya. Dan ini kita berharap pihak kepolisian bisa melakukan hal dengan transparansi mungkin seperti itu dan segera mengungkap kasus seperti ini. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, dalam rangka Hari Anak Nasional 2025, LRT Jabodebek ini meluncurkan program EduTrain untuk mengajak anak-anak belajar menggunakan transportasi publik dengan aman dan juga menyenangkan. Program ini tentunya sudah diikuti ribuan siswa dan didukung fasilitas ramah anak demi juga kenyamanan dan keamanan mereka. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2025, LRT Jabodebek menghadirkan program EduTrain yang mengajak anak-anak menjadikan transportasi publik bukan sekedar alat mobilitas, tapi juga ruang belajar dan tumbuh. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak mengenal cara menggunakan LRT, memahami keselamatan, dan mengenal profesi di balik operasional kereta. Sejak Januari hingga Juli 2025, EduTrain telah melibatkan 10.618 siswa dari 169 sekolah dari PAUD hingga SMA. Seluruh kegiatan berlangsung tanpa biaya tambahan dan peserta cukup menggunakan kartu multitrip atau kartu uang elektronik untuk akses. Stasiun LRT juga dilengkapi fasilitas ramah anak seperti tangga, lift, area bermain, dan juga far from screen door demi keamanan. Program ini selaras dengan Astacita poin keempat dalam memperkuat SDM dan juga pendidikan. LRT Jabodebek mengajak sekolah dan juga komunitas untuk mendaftar melalui tautan resmi dan memberikan pengalaman langsung bagi generasi muda agar lebih sadar pentingnya transportasi publik sejak dini. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Dari Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI melalui Kogab Wilhan 3 dan Batalion 733 Masariku menggelar bakti sosial di Kampung Mumugu, Nduga, Papua pada 19 Juli 2025. Kegiatan mencakup layanan kesehatan gratis, pembagian makanan bergizi bagi siswa SD Rimba Mumugu, serta kunjungan edukatif ke ruang kelas. Kementerian Pertahanan bersama dengan TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan 3 dan Batalion 733 Masariku menggelar bakti sosial di Kampung Mumugu, Nduga, Papua pada 19 Juli 2025. Kedatangan Pangkogab Wilhan 3 disambut hangat oleh masyarakat. Masyarakat menyambut dengan tarian adat dan simbol budaya khas Papua. Dalam kesempatan itu, Pangkogab Wilhan 3 berdialog dengan tokoh adat dan warga, membahas kondisi sosial, serta menyerahkan bingkisan untuk anak-anak. Sementara itu untuk kegiatan mencakup layanan kesehatan gratis, pembagian makanan bergizi bagi siswa SD Rimba Mumugu, serta kunjungan edukatif ke ruang kelas. Kali ini kita ambil di wilayah Batas Batu. Ada beberapa kampung di sini, di antaranya kampung dan kampung Agan. Jadi wilayah ini merupakan perbatasan antara dua kabupaten. Kabupaten Asmat, Papua Selatan, dan Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Sehingga kalau kami lihat, karena dia di perbatasan, jadi perhatian Pemda terhadap masyarakat ini saya katakan agak terabaikan. Kita bisa lihat kondisi pelayanan dasar saja, ya, pendidikan. Ini kan di sini hanya ada sekolah alam, tidak ada SD,
sekolah rimba ya. Kemudian tidak ada puskesmas. Tadi disampaikan oleh kepala kampung, mereka sangat mendambakan hadirnya puskesmas di wilayah seperti ini. Kehadiran Kemhan dan TNI menegaskan peran strategis TNI sebagai penjaga kedaulatan yang membangun kepercayaan dan menjangkau masyarakat hingga pelosok negeri. Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan negara hadir dan bekerja nyata bagi seluruh rakyat, termasuk di wilayah terpencil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menaker Yasirli dan PT Seri Sales Indonesia meresmikan training center teknisi mobil listrik di BBPVP Bekasi. Hal ini juga merupakan sebuah langkah nyata dari Kemenaker dalam memperkuat ekosistem mobil ramah lingkungan di Indonesia. Memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional dan mempersiapkan tenaga kerja unggul di era transisi energi, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yasirli meresmikan Pusat Pelatihan Teknisi Mobil Listrik atau EV Training Center di BBPVP Bekasi. Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil sinergi strategis antara Kemnaker, PT Seri Sales Indonesia, dan BBPVP Bekasi sebagai lokasi pusat pelatihan vokasi mobil listrik. Dalam meresmikan pusat pelatihan teknisi mobil listrik tersebut, Menteri Ketenagakerjaan juga menyatakan bahwa transformasi energi ke arah ramah lingkungan harus dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja. Inisiatif pelatihan teknisi EV ini juga sejalan dengan komitmen Kemnaker dalam mendukung ekonomi hijau dan mendorong Indonesia menuju net zero emission. Langkah ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan baru, tapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai industri otomotif ramah lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Kemnaker menegaskan pentingnya kemitraan dengan pelaku industri seperti Seri Indonesia untuk memastikan pelatihan vokasi selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin juga resmi menandatangani nota kesepakatan bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan di kantor Kemhan pada Selasa 22 Juli 2025. Kerjasama ini dilakukan untuk mendorong optimalisasi layanan kesehatan serta pengembangan industri farmasi pertahanan nasional. Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama di kantor Kemhan, Jakarta pada Senin 22 Juli 2025. Kerjasama ini meliputi pembangunan fasilitas kesehatan, pelayanan rumah sakit hingga penguatan produksi obat melalui industri farmasi pertahanan. Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyampaikan, kerjasama ini merupakan bagian dari sinergi tugas antar lembaga untuk menjamin pembangunan kesehatan yang aman dan berkelanjutan. Safri menyebut kerjasama ini juga dilakukan untuk mengkonsolidasi laboratorium farmasi milik TNI menjadi satu entitas produk obat nasional yang dapat mensuplai kebutuhan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa. Baru saja menandatangani memori kesepakatan dalam rangka kita mengoptimalkan tugas kita masing-masing yang saling berinteraksi. Sebagai contoh, di bidang kesehatan, kami memperkuat Menteri Kesehatan yang membangun rumah sakit yang berada di daerah rawan. Sebagai contoh di Papua Pegunungan. Nanti TNI akan membangun rumah sakit tersebut atas biaya dan juga atas skema pembangunan dari Menteri Kesehatan. Ini ditujukan agar supaya pelaksanaan pembangunan itu bisa aman dan tercapai sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, kami juga bekerja sama di bidang rumah sakit. Menteri Kesehatan sebagai leading sector dari kesehatan dan kita juga membantu di dalam hal bagaimana rumah sakit kita bisa saling kerjasama untuk membantu pelayanan kesehatan kepada rakyat. Kami mempunyai cukup banyak rumah sakit dan
Menteri Kesehatan juga mempunyai cukup banyak rumah sakit. Kita saling berinteraksi. Selain itu, kami juga bekerja sama di bidang obat yang diperlukan oleh kita semuanya, termasuk teman-teman dalam rangka pelayanan kesehatan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono menanggapi permintaan mantan prajurit marinir Satria Arta Kumbara yang ingin kembali menjadi WNI usai bergabung dengan tentara Rusia. Dev menilai perlu kehati-hatian dalam memutuskan permintaan tersebut. Ex-marinir Satria Arta Kumbara meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dapat kembali memberikannya status warga negara Indonesia usai dicabut. Permintaan tersebut diunggah melalui akun sosial media miliknya pada Selasa lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono mengatakan, permintaan ex-marinir itu harus dicermati dengan berhati-hati. Dev menyebut pihaknya akan membuka komunikasi terlebih dahulu untuk melihat tahap-tahap dari keputusan pemerintah. Kasus yang ramai diperbincangkan tentang mantan personel TNI yang sudah dipecat karena desersi, lari ke Rusia, berjuang di sana untuk negara Rusia, sekarang kembali minta dibantu oleh pemerintah untuk dipulangkan. Jelas hal tersebut merugikan dan juga menyulitkan pemerintah. Nah, maka ini kita akan terus membuka komunikasi untuk melihat tahap-tahap apa yang pemerintah dapat lakukan ke depannya, karena dia itu jelas-jelas adalah pelarian. Jadi sudah ada pelanggaran pidana, lalu ikut berperang di negara asing, itu adalah pidana kedua, dan juga dia telah desersi dari kesatuannya, sehingga ada sejumlah lapisan pidana yang harus dia bertanggungjawabkan. Nah, sekarang dia minta tolong bantuan pemerintah untuk kembali, dan itu menyulitkan posisi pemerintah. Dan ini harus disikapi dengan sangat hati-hati agar pemerintah Indonesia tidak terjebak di dalam permasalahan akibat kelalaian dan kehausan seorang mantan serdadu ini, karena dia gelap mata hanya ingin mengejar keuntungan semata dengan menggadaikan kemampuan yang dia dapatkan dari TNI AL untuk berjuang demi kepentingan negara lain. Sebelumnya, Satria Arta Kumbara merupakan mantan anggota Inspektorat Korps Marinir yang telah dipecat. Kasus yang membuat Satria dipecat dari dinas keprajuritannya, yakni desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin dengan tujuan untuk tidak kembali pada tanggal 13 Juli hingga saat ini. Dari Jakarta, Farizal, Sinpo TV melaporkan. Ya Arif dan juga pemirsa, kita melihat ini banyak sekali fenomena yang terjadi di Indonesia ya. Salah satunya terkait dengan ini mantan tentara yang ada di Rusia ini ingin kembali menjadi salah satu seorang warga negara Indonesia kembali seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat respon dari anggota DPR RI Dev Laksono, ini bukan hanya semata-mata untuk memutuskan secara gamblang seperti itu ya, tapi ini juga harus ada prosedur tertentu. Kita juga harus melihat seperti apa sih alasannya ingin kembali menjadikan warga negara Indonesia. Tapi mungkin betul saja karena adanya kecintaan terhadap tanah air seperti itu ya. Ada rasa rindu, rasa kangen, tapi tetap saja kita harus sesuai dengan prosedural yang ada. Benar sekali, dan ini memang harus diputuskan dengan sangat hati-hati karena mengingat kalau kita melihat ke belakang lagi yang bersangkutan ini sebelumnya adalah seorang marinir Tentara Nasional Indonesia yang kemudian memutuskan untuk bergabung ke dalam tentara Rusia, namun setelah beberapa tahun berada di sana mungkin menyesal atau ada kerinduan ya terhadap tanah airnya, kemudian ingin kembali menjadi warga negara Indonesia. Kita serahkan bagaimana keputusan akhirnya kepada pihak pemerintah, apakah memang menyetujui permintaan dari yang bersangkutan atau justru ada keputusan yang lain. Betul, kita tunggu saja kabar baiknya karena sesuatunya pasti akan didiskusikan dengan yang sangat baik. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai pelapor atas kasus dugaan ijazah palsu. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Solo. Kehadiran Jokowi dalam pemeriksaan ini menunjukkan komitmennya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu di Polresta Solo pada Rabu 23 Juli 2025.
Jokowi mulanya dijadwalkan diperiksa pekan lalu oleh Subdit Kamnek di Reskrim Polda Metro Jaya dalam kapasitas sebagai pelapor. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi meminta pemeriksaan ditunda dengan alasan kesehatan. Jokowi tiba di Mapolresta Solo bersama tim kuasa hukumnya dengan membawa sejumlah dokumen yakni ijazah asli. Ijazah yang dibawa mulai dari SD hingga ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ijazah tersebut diserahkan kepada penyidik. Jokowi juga menyatakan siap jika ijazah tersebut digunakan untuk penegakan hukum, termasuk di kepolisian dan pengadilan, maka akan diserahkan sesuai mekanisme yang ada. Jokowi juga mengaku menjawab 45 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Pertanyaan baru yang diajukan penyidik itu antara lain tentang hubungannya dengan Dian Sandi, kader Partai Solidaritas Indonesia yang pernah mengunggah foto ijazahnya di media sosial. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta Dian Sandi untuk mengunggah foto ijazahnya itu di media sosial. 45 pertanyaan yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali dan yang baru 10 pertanyaan dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Pak, boleh disetil apa saja pertanyaan yang baru? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang minta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 305 Junto 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Terbaru polisi telah menaikkan status laporan yang dilayangkan Jokowi ke tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan gelar perkara di mana penyidik menemukan ada unsur pidana di dalamnya. Untuk 5 laporan lain, 3 diantaranya naik ke tahap penyidikan, sedangkan 2 laporan lainnya dicabut oleh pihak pelapor. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Ya, Arif dan juga pemirsa, terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini dan juga isu-isu yang hangat yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia saat ini ya, terkait dengan yang paling hangat adalah terkait dengan ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini terkait dengan adanya ijazah palsu dan juga ada pengkritik-pengkritik yang lainnya seperti itu. Sepertinya ini orang-orang yang tidak suka dengan Joko Widodo berkumpul ya untuk memberikan fitnahan seperti itu, tapi ini alhamdulillahnya sudah ada penegakan hukum yang juga seadil-adilnya, yang mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang memfitnah, tidak ada lagi juga yang menduga-duga. Mungkin sebelumnya sempat dijadikan sebuah hal-hal yang sangat panas sekali diperbincangkan ya, dijadikan sebuah perdebatan ataupun isu-isu hoax yang terjadi di luar sana, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi juga ke beberapa presiden lainnya. Benar sekali, dan kalau kita melihat isu ijazah palsu yang menimpa salah satu mantan presiden yaitu Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ini memang sudah mulai digencarkan sejak beberapa bulan terakhir, dan kemarin pihak dari Polda Metro Jaya juga sempat melakukan pemeriksaan terkait hal tersebut. Kemudian sempat juga diberhentikan kasusnya, namun saat ini dari yang bersangkutan ataupun dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini melaporkan balik terkait dengan tuduhan pemfitnahan pemilikan ijazah palsu tersebut. Kita berharap semuanya ini bisa jelas terbuka untuk publik agar kita tahu mana yang benar dan juga mana yang salah. Betul, dan kita melihat dari sikap dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini menanggapi dengan sangat santai, tidak juga ditanggapi dengan hal-hal yang sangat emosional ya, tidak ya, tapi ditanggapi dengan sesabar mungkin, dan mudah-mudahan ini ada segera titik terang ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pembentukan ekosistem kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence nasional melalui program unggulan AI Talent Factory. Inisiatif ini juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam mencetak 12 juta talenta digital menuju kedaulatan teknologi Indonesia. Wamenkomdigi Nesar Patria menegaskan arti penting pembangunan sumber daya manusia unggul di bidang AI sebagai bagian dari agenda nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, langkah ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital dan juga pembangunan talenta digital sesuai dengan Astacita. Hal ini ia sampaikan dalam acara Datathon 2025 di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat pada Sabtu 19 Juli 2025. Nesar Patria menjelaskan, kebutuhan talenta digital Indonesia diproyeksikan mencapai 12 juta orang pada 2030. Saat ini, baru sekitar 9,3 juta talenta tersedia. Untuk menjembatani defisit sekitar 3 juta talenta, Kementerian Komdigi tengah memfinalisasi AI Talent Factory sebagai pusat pengembangan digital talent berbasis riset dan industri. Talenta yang dilatih melalui program ini akan diarahkan untuk terlibat langsung dalam proyek strategis nasional, mencakup sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, layanan keuangan, hingga pertanian. Dalam 5 tahun terakhir, Kementerian Komdigi telah menjalankan program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy. Menurut Nesar, AI Talent Factory akan menjadi akselerator tahap lanjut dari seluruh inisiatif tersebut. Lebih jauh, Nesar menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan talenta digital akan membawa dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi digital nasional. Fokus pemerintah di bawah Presiden Prabowo saat ini mencoba memperkuat infrastruktur digital dan juga pembangunan talent digital sesuai dengan Astacita. Yang kita lakukan saat ini adalah memperkuat kolaborasi antar pemerintah, pelaku industri, universitas, komunitas-komunitas ya dalam rangka pendidikan digital talent. Rencananya kita akan mengusulkan pembuatan peraturan presiden untuk adopsi teknologi AI ini dalam kaitan pengembangan dan penggunaannya di berbagai sektor. Sementara itu kita juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dari dunia industri ya. Dan juga dari komunitas-komunitas pengembang AI. Dan tentu saja untuk memperkuat riset dan inovasi kita bersama dengan badan-badan riset dan juga mengajak universitas dalam ekosistem ini. Program yang lain yang dibuat oleh pemerintah adalah AI Talent Factory. Ini diharapkan akan menjadi salah satu AI hub yang menghubungkan antara digital talent dengan industri plus case yang diselesaikan atau masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan adopsi AI di masing-masing sektor. Saat ini, Indonesia berkontribusi sebesar 40% terhadap ekonomi digital kawasan ASEAN. Tak hanya pengembangan sumber daya manusia, Kementerian Komdigi juga tengah merancang kebijakan strategis untuk memperkuat ekosistem digital nasional, termasuk infrastruktur dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan AI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan Pratikno mendukung hadirnya sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia. Menurutnya hal ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong inisiatif prioritas dalam kerangka program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden Prabowo. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendukung penuh hadirnya sekolah unggulan yang melahirkan generasi kritis, kreatif, dan adaptif. Seperti yang baru saja diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yaitu SMA Kemala Taruna Bayangkara atau KTB dan Global Darussalam Academy atau GDA yang menjadi contoh nyata ekosistem pendidikan inklusif dan berkualitas. Menko PMK Pratikno juga menyampaikan apresiasi atas peran serta masyarakat dalam mempercepat terwujudnya sekolah unggulan. Ia menyebut bahwa kedua sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Sekolah Unggul Garuda sebagai salah satu inisiatif prioritas dalam kerangka program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo. Kami menyampaikan terima kasih ya
karena Pak Presiden PHTC-nya sangat fokus ke SDM dan salah satunya adalah sekolah unggulan. Kemudian Bapak Ibu sudah berinisiatif untuk ke sini, artinya sudah salah satu pekerjaan di Menko PMK mengawal sekolah unggulan sudah mulai rilis. Tentu saja kami mengharapkan ini akan tumbuh sekolah-sekolah semacam ini lebih banyak lagi, dan untuk itu membutuhkan kolaborasi dari semua pihak sehingga muncul sekolah-sekolah baru yang semakin banyak mencetak anak-anak Indonesia semakin hebat ke depan. Kedepannya, Pratikno berharap semakin banyak kolaborasi dari semua pihak guna memunculkan sekolah-sekolah baru yang berhasil mencetak generasi unggul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jadi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin langsung apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam di Sleman. Dalam kegiatan tersebut, Polri dan juga Pemuda Muhammadiyah juga menandatangani nota kesepahaman untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin apel akbar Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam Pemuda Muhammadiyah 2025 yang diadakan di Stadion Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 20 Juli 2025. Apel tersebut dihadiri oleh 23.450 anggota Kokam Pemuda Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU antara Polri dan Pemuda Muhammadiyah yang merupakan bentuk kerjasama dalam rangka ketahanan pangan nasional. MOU ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian dengan target Polri menanam jagung pada lahan seluas 1 juta hektar pada akhir 2025. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian nasional. Selain itu, Kapolri turut memberikan bantuan bedah rumah kepada anggota Kokam yang membutuhkan sebagai bentuk apresiasi dan perhatian terhadap dedikasi mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kodim 0825 Banyuwangi melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 sebagai wujud kepedulian dan juga pengabdian kepada masyarakat Banyuwangi. TNI Manunggal Membangun Desa ke-125 Kodim Banyuwangi ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempererat hubungan harmonis TNI dengan warga sekitar. Dalam pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-125 Kodim 0825 turut dihadiri oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandini dan Rem Kolonel Infanteri Kohir, Kepala Desa Seneporejo Markus Ardianto, serta Dandim Letkol Joko Sukoyo. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengucapkan terima kasih kepada TNI dan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD karena berarti kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah Banyuwangi. Ya, pemerintah daerah menyambut baik dengan kegiatan TMMD tahun 2025 ini yang ke-125, dan ini adalah bentuk gotong royong yang sangat lengkap, di mana di situ hadir pemerintah daerah, hadir TNI, hadir masyarakat, ya, dan juga tokoh-tokohnya. Nah, ini melambangkan bahwa kita ini bisa hebat karena bersama. Jadi disinilah tidak ada ego sentris, ya, siapa yang paling berperan, tapi semuanya punya peran dalam program TMMD ini. Dan kami siap mendukung program ini karena ini juga nanti akan berdampak pada fasilitas masyarakat dan kebermanfaatnya kembali kepada masyarakat Banyuwangi. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa menjadi bukti nyata hadirnya TNI dalam membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan, khususnya daerah-daerah yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, TNI bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat bergotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta menjaga dan memelihara semangat kebangsaan. Kepada Satgas memang karena ini sudah menjadi kewajiban kita bersama membangun daerah, ya, maka fokus kemanunggalan harus dicapai. Bagaimana caranya itu tadi kita berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan elemen yang ada di sasaran TMMD, bekerja tidak sendiri, bekerja bersama-sama, dan TNI harus menjadi pendorong bagi kegiatan-kegiatan yang bersifatnya bersama dan kegotong royongan seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi.
Kebetulan di daerah Sileragaung ini sangat peka terhadap adat istiadat, itu kita junjung tinggi. Sebagai contoh, mulai dari proses pembongkaran kita mengikuti adat yang berlaku, kemudian peletakan batu pertama sampai pekerjaan pertama pun kita selalu melibatkan adat, termasuk juga doanya pun kita melibatkan adat. Termasuk juga nanti ada beberapa kegiatan yang memang kita coba kemas, kita serahkan kepada adat. Itu yang akan kami tonjolkan di sisi lain selain fisik dan non fisik terkait dengan target TMMD. Tanpa meninggalkan tradisi. Tanpa meninggalkan tradisi awal, kami bersama Pak Kades selalu mengutamakan tradisi setempat sebagai keunggulan di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Sri Dewi Andayadi Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Chief of Singapore Armed Forces Vice Admiral Aaron Bank memimpin langsung Forum Combined Annual Report Meeting Indosit High Level Commit ke-26 di Jakarta. Forum tingkat tinggi ini menjadi simbol komitmen kuat kerjasama militer antara Indonesia dan juga Singapura demi mendukung stabilitas kawasan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Chief of Singapore Armed Forces Vice Admiral Aaron Bank membuka langsung Forum Camp Indison HLC ke-26 yang digelar di Ballroom Ritz-Carlton Jakarta pada Selasa 22 Juli 2025. Kegiatan dibuka dengan courtesy call antara kedua panglima serta foto bersama dengan seluruh delegasi. Forum ini turut menjadi ajang strategis untuk memperkuat hubungan bilateral pertahanan, terutama di bidang intelijen, operasi, logistik, latihan bersama, dan pendidikan antar TNI dan juga Singapore Armed Forces. Panglima TNI menyampaikan Forum HLC menegaskan komitmen transparansi, interoperabilitas, dan juga diplomasi pertahanan sebagai pilar utama penjaga stabilitas kawasan ASEAN. Sementara itu, Vice Admiral Aaron Bank menegaskan kerjasama SAF dan juga TNI telah terbangun lama dan akan terus diperdalam demi keamanan regional. Dalam forum ini juga dilakukan penandatanganan pembaharuan nota kesepahaman untuk mengukuhkan komitmen di berbagai bidang kerjasama militer dan penguatan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta perwira remaja TNI dan juga Polri untuk selalu berada di depan sebagai teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Prabowo menegaskan agar sumpah jabatan yang diucapkan dihayati dengan sungguh-sungguh sebagai pengabdian kepada bangsa dan juga rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa perwira remaja TNI dan Polri harus selalu berada di garis depan dalam memberi teladan di kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan pentingnya menjadi contoh bagi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang perwira. Dalam upacara prasetya perwira dan pengambilan sumpah TNI Polri tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Prabowo meminta para perwira muda untuk menghayati sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan. Sumpah itu bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen untuk setia mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Janji yang suci disaksikan oleh Tuhan Maha Besar dan seluruh rakyat Indonesia bahwa saudara akan menjadi perwira TNI dan Polri dengan sungguh-sungguh. Saudara telah menyatakan rela berkorban jiwa dan raga untuk membela negara, bangsa, dan rakyat kita. Tolonglah dihayati dan disimak apa yang telah saudara ucapkan. Hari ini di hadapan seluruh rakyat Indonesia, di hadapan Tuhan Yang Maha Besar, saudara telah menyatakan merelakan jiwa dan ragamu untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, perwira remaja, putra-putri terbaik bangsa, berdiri di hadapan saya sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi. Saudara menyatakan siap mati. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menekankan bahwa tanggung jawab besar kini berada di pundak para perwira remaja. Selain menjaga kedaulatan dan keselamatan negara, mereka juga harus mengingatkan sejarah panjang perjuangan bangsa
yang dibangun di atas pengorbanan para pahlawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 8 putra terbaik lulusan Akademi TNI dan Polri menerima penghargaan Adi Makayasa dalam upacara Prasetya Perwira 2025 di Istana Negara. Mereka berdiri tegap di hadapan Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol lahirnya pemimpin masa depan bangsa. Dalam upacara sakral Prasetya Perwira TNI dan Polri tahun 2025 yang digelar di Istana Negara pada Rabu 23 Juli, 8 perwira remaja terbaik dari TNI dan juga Polri berdiri gagah di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka merupakan penerima Adi Makayasa, penghargaan tertinggi bagi lulusan terbaik dari setiap matra akademi militer dan kepolisian. 8 perwira tersebut terdiri dari 2 lulusan Akademi Militer, 2 dari Akademi Angkatan Laut, 2 dari Akademi Angkatan Udara, dan 2 dari Akademi Kepolisian. Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi mereka dalam mengemban amanah sebagai perwira pertama setelah melalui proses pendidikan, disiplin, dan juga pembentukan karakter yang ketat. Presiden Prabowo Subianto yang memimpin langsung jalannya upacara dalam amanatnya mengingatkan pentingnya ketulusan dan juga kesungguhan dalam pengabdian. Ia berharap para perwira muda ini tumbuh menjadi pemimpin tangguh yang menjaga kehormatan serta kedaulatan bangsa. Dihayati dan disimak apa yang telah saudara ucapkan. Hari ini di hadapan seluruh rakyat Indonesia, di hadapan Tuhan yang Maha Besar, saudara telah menyatakan merelakan jiwa dan ragamu untuk bangsa dan negara. Kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu. Diharapkan oleh rakyat, dinantikan oleh rakyat, pengabdianmu, baktimu, dan bila perlu pengorbananmu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut 827 perwira remaja TNI Angkatan Darat yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam upacara penyambutan di Markas Besar Angkatan Darat, Kasat Maruli menegaskan peran penting para perwira muda sebagai agen perubahan yang membawa semangat kejujuran, integritas, dan juga semangat kolaborasi. Sebanyak 827 perwira remaja TNI Angkatan Darat resmi menjadi bagian dari keluarga besar Korps Perwira TNI AD. Upacara penyambutan digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, usai pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Rabu pagi. Prosesi penciuman Panji Kartika Eka Paksi menjadi simbol ikrar pengabdian para perwira muda untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keprajuritan. Dalam sambutannya, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan pesan khusus kepada para perwira muda untuk senantiasa menjaga integritas, menjadi teladan, dan siap beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman. Selamat datang dan selamat bergabung kepada 827 perwira muda yang hari ini secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar TNI Angkatan Darat. Melalui tradisi penciuman Panji Kartika Eka Paksi, Anda semua tidak hanya menjalani prosesi, namun juga menyatakan ikrar bakti untuk mengabdi sebagai bagian dari Korps Perwira TNI Angkatan Darat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budi bakti wira utama. Para perwira remaja yang saya cintai, tugas seorang perwira bukan sekedar tentang jabatan atau kewenangan, tapi tentang integritas dan keteladanan. Maka dari itu, sejak hari ini, tanamkan nilai-nilai ketakwaan dan kejujuran dalam diri Anda semua. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Senang sekali ya Arif dan juga pemirsa kalau kita melihat banyak sekali generasi-generasi muda yang nantinya dipercaya akan membangun Indonesia jauh lebih baik lagi, jauh lebih bisa memberikan disiplin yang baik untuk masyarakat, contoh yang baik untuk masyarakat. Kita kemarin melihat ketika di HUT Bayangkara betapa melihatnya Polri untuk masyarakat, mudah-mudahan dari TNI juga untuk masyarakat juga ya. Karena besar harapan kami adalah terkait dengan adanya kepemimpinan yang sangat luar biasa, pengabdian yang juga bisa dicontoh, apalagi ini banyak sekali dari generasi-generasi muda yang baru lahir dan juga menjadi kasat seperti itu ya Arif dan juga pemirsa. Mudah-mudahan dalam sebuah pengabdiannya, dalam sebuah mengemban tugasnya bisa dilakukan dengan secara sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan juga transparan. Benar sekali, apalagi kemarin kita melihat bagaimana pelantikannya ini langsung dilakukan di Istana Merdeka Jakarta yang langsung dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada putra-putri terbaik negeri ini dalam instansi TNI dan juga Polri. Kita berharap ini menjadi generasi-generasi penerus yang nantinya bisa menginspirasi ya. Bisa menginspirasi dan kita yakin mungkin dari sanalah, dari mereka itu, dari ratusan itu yang nantinya akan menjadi pemimpin baru Indonesia. Betul, dari ribuan masyarakat, jutaan orang dan ratusan itu juga yang diterima akhirnya oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga dipercaya akan mengembankan tugasnya dengan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amanah baru ini bisa diterima dengan sangat baik dan juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Partai Kebangkitan Bangsa merayakan ulang tahun ke-27 dengan evaluasi kinerja politik dan juga apresiasi untuk pemuda penggerak perubahan di seluruh Indonesia. Acara bimbingan teknis ini juga menegaskan komitmen PKB membina generasi muda sebagai penerus bangsa. Dalam acara bimbingan teknis yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta mulai 22 hingga 24 Juli 2025, PKB mengumpulkan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten untuk melakukan evaluasi kinerja di tingkat legislatif dan eksekutif. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya momentum ini sebagai ruang introspeksi dan peningkatan peran politik serta memperkuat kualitas pemimpin partai. Tak hanya itu, PKB juga menghadirkan 5 pemuda inspiratif dari berbagai daerah sebagai rising change maker yang memperjuangkan pendidikan adat, inovasi teknologi, pelestarian lingkungan, dan kreativitas produk lokal. Seperti Delhi dan Chelsea dari Kalimantan Barat yang menjadi contoh nyata dedikasi pemuda dalam memperjuangkan pendidikan adat di daerah terpencil meskipun menghadapi batasan geografis dan fasilitas. Kemudian Michael dari Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mendorong produk UMKM lokal menembus pasar nasional dan internasional. Ia membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi peluang bisnis bagi generasi muda. Begitupun Agam dari Lombok yang turut mendapatkan apresiasi atas perannya sebagai aktivis lingkungan di kawasan Gunung Rinjani, membantu pendaki dan menjaga kelestarian alam. Tak ketinggalan, seorang pemuda yang mengubah limbah biji pala menjadi jam tangan berdaya jual tinggi, memperlihatkan kreativitas dan inovasi dalam pengolahan limbah menjadi produk unggulan. Betul, jadi kita akan terus memberi ruang dan kesempatan serta kerja bareng kaum muda yang betul-betul talent-talent yang bisa menjadi solusi masyarakat, solusi bangsa, solusi kehidupan, solusi alam, solusi teknologi. Ini semua yang akan membuat kita siap menghadapi tantangan. Gus Muhaimin menekankan komitmen PKB untuk terus mendukung dan membina generasi muda sebagai penerus bangsa yang siap berkontribusi positif bagi Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan peran strategis media dalam mengawal program prioritas pemerintah. Khususnya program sekolah rakyat yang dinilai perlu didukung dengan penyampaian informasi yang akurat kepada publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara media briefing bertajuk Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat yang digelar di Monumen Pers Nasional Surakarta pada Minggu 20 Juli 2022. Menurut Mutia, media perlu memahami program sekolah rakyat untuk menjamin ketepatan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Kemkomdigi akan terus berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan media, terutama dalam penyampaian informasi program-program prioritas pemerintah. Mutia juga menekankan, media berperan penting dalam memberikan masukan dan umpan balik terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Pihaknya memastikan, pemerintah terbuka terhadap segala masukan yang disampaikan oleh media. Hari ini kita mengambil topik yang juga amat penting, karena juga dampak kepada publiknya juga cukup penting, yaitu sekolah rakyat. Karena itu Pak Sekjen Kemensos datang hari ini di sini. Kami sekali lagi Komdigi sebagai penengah, kami buatkan forumnya agar teman-teman khususnya media di Jawa Tengah juga dapat mendengarkan langsung dan juga memahami langsung dari Pak Sekjen Kemsos mengenai apa-apa yang perlu diketahui mengenai sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu di era keterbukaan dan percepatan informasi seperti ini, media tidak sekedar menjadi kabar, tapi juga penentu arah publik, penggerak perubahan sosial, dan penjaga akuntabilitas dari kebijakan. Jadi dengan melibatkan teman-teman media, justru kita juga ingin mendapatkan feedback dan masukan-masukan. Karena tentu setiap program tidak mungkin hadir, lahir, lalu sempurna dari awal. Ya, pasti ada masukan-masukan dan itulah fungsi media untuk menyampaikan atau menjadi ruang publik memberi masukan-masukan kepada program-program pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi Mutia Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Vivi Aleida Yahya, dan Direktur Jenderal Infrastruktur dan Digital, Wayantoni Supriyanto. Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robin Riko, serta para jurnalis dari berbagai media di wilayah Jawa Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat bersatu padu melawan praktik rentenir yang juga selalu membebani masyarakat Jawa Barat. Dengan kehadiran program Home dari Kementerian PKP ini diklaim mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah tanpa beban bunga yang tinggi. Belenggu bunga cicilan yang tinggi yang selalu menjerat masyarakat di lingkup Provinsi Jawa Barat menjadikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dorong pembiayaan mikro perumahan dengan skala bunga yang lebih rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengungkapkan, program pembiayaan Home atau fasilitas mikro perumahan milik pemerintah ini mampu mendorong masyarakat dengan kriteria berpenghasilan rendah mampu merenovasi rumah maupun meningkatkan usaha kecil yang dimiliki tanpa terbebani bunga yang cukup tinggi. Pada momentum ini, ARA turut menyerahkan kunci rumah subsidi secara simbolik kepada 20 orang pengguna kredit perumahan rakyat FLPP dari Bank Jabar. Di rumah ini, di rumah Pak Gubernur ya, bagaimana PNM dan juga SMF bisa bekerja sama juga dengan Tapera menyerahkan rumah subsidi mulai hari ini. Bayangkan tadi ya, cuma 1 juta ya, itu pinjam. Coba kalau pinjam sama rentenir, berapa bunganya? Nah, hari ini bisa memberikan solusi. Negara hadir, ya, negara memberikan kemudahan, kecepatan, kemurahan, 3 tuh. Adapun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerangkan, praktik rentenir ini merupakan bank gelap. Usai legalitas penamaan koperasi pada praktiknya, namun usai disusuri, tidak ditemukannya kepengurusan dan pengelolaan berbasis koperasi di lingkup Provinsi Jawa Barat. Akses negara kan sekarang udah dibuka nih, lewat pinjaman yang tadi 3 hari mungkin ke depan bisa 1 hari. Mungkin suatu saat hanya 1 jam kan bisa saja. Tinggal persoalannya adalah nanti ke depan kejujuran untuk mengembalikan. Kan ada problem warga kita itu cuma satu saja, bahwa seringkali kalau ini dianggap pinjaman itu berbau negara, itu suka agak susah balikinnya. Nah, tinggal bagaimana mengikat mereka untuk bisa mengembalikan. Karena apa? Bunganya lebih rendah. Ini saja punishment ini yang harus segera disiapkan dalam seperti ini. Dari Jawa Barat, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga memperkenalkan istilah serakahnomics untuk menyindir praktik ekonomi elit yang merugikan negara dan juga rakyat. Kepala negara menegaskan komitmen melawan korupsi dan juga ketidakadilan yang terus berulang meski sudah diperingatkan. Presiden Prabowo memperkenalkan istilah baru, yakni serakah economics, untuk menyindir praktik ekonomi segelintir pihak yang sudah kelewat batas dan tak jera. Istilah ini disampaikan dalam pidatonya pada penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025 sebagai kritik tajam terhadap elit yang terus menggerogoti kekayaan negara. Prabowo menegaskan komitmennya untuk menegakkan konstitusi dan melawan praktik korupsi serta ketidakadilan yang terus berulang. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang tetap mengulangi kesalahan meski sudah diperingatkan berkali-kali. Menurut Prabowo, serakahnomics mewakili fenomena baru dalam ekonomi politik Indonesia, yaitu praktik ekonomi yang tidak masuk akal, tidak adil, dan tidak etis. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Oktober 2024, saya dan Mas Gibran disumpah di depan rakyat Indonesia. Kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, insya Allah saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, nggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih, ya kan? Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakahnomics. Serakahnomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Pernyataan ini menjadi sorotan karena menyinggung langsung perilaku elit dan pelaku ekonomi yang mengejar keuntungan tanpa peduli dampaknya pada rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada istilah baru yang juga dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan serakahnomics. Ada apa sih Pak, kok ada serakahnomics di sini ya? Ini sebetulnya menyindir siapa gitu ya? Kalau kita lihat memang tidak ada yang disindir sebetulnya dari Presiden Prabowo Subianto, tapi hanya mengingatkan kepada para pejabat-pejabat lainnya ataupun orang-orang yang sudah dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto yang terpilih dari Kabinet Merah Putih dan juga menjadi seorang kepala daerah. Mudah-mudahan bisa mengembangkan tugasnya dengan sangat jujur, amanah, dan juga tidak adanya korupsi ya. Apalagi kalau kita lihat dari Presiden Prabowo Subianto ingin menentaskan kemiskinan dan juga menentaskan adanya korupsi dan juga oknum-oknum yang nakal seperti itu. Jadi jangan serakah ya Bapak Ibu ya, harapan kita ya mudah-mudahan dengan menjabatnya menjadi seorang kepala daerah ataupun sebagai menteri ini bisa memberikan contoh yang terbaik untuk masyarakat dan fokus untuk melayani masyarakat. Benar, lagi-lagi Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi dari negeri ini dengan lagi-lagi mengatakan bahwasanya ada istilah baru yaitu serakahnomics. Dan mungkin ini juga salah satu bagaimana program yang dikhususkan untuk membantu masyarakat kecil atau masyarakat di pedesaan, yaitu melalui pendirian ataupun meresmikan Koperasi Desa Merah Putih yang sudah diresmikan beberapa hari lalu. Ini lagi-lagi menunjukkan bagaimana tadi juga salah satunya untuk memberantas rentenir, tengkulak, dan juga untuk mempersingkat distribusi pupuk dari kota menuju desa.
Mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih bisa terus memberikan peluang kerja yang jauh lebih baik lagi, tidak ada rentenir lagi yang juga bisa meresahkan masyarakat yang berada di seluruh Indonesia. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Prabowo tegaskan Koperasi Desa Merah Putih akan perkuat ekonomi rakyat dan juga potong rantai distribusi agar harga kebutuhan pokok terjangkau. Prabowo juga tegaskan akan dorong pengawasan ketat dan juga pemanfaatan teknologi untuk cegah kecurangan distribusi. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperkuat ekonomi rakyat melalui pembentukan 80.081 koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya memotong rantai distribusi agar masyarakat desa bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Melalui koperasi, pemerintah dapat membangun gudang, apotek, dan gerai desa yang menyediakan obat generik, pupuk, dan sembako murah langsung ke tangan rakyat. Prabowo juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan pokok, termasuk beras dan minyak goreng. 80.000 koperasi ini adalah suatu upaya untuk kita memperpendek rantai distribusi, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat. Obat-obat yang penting bagi rakyat, rakyat kecil, rakyat yang ekonominya masih lemah, mereka harus punya akses kepada obat-obat penting dalam harga terjangkau. Mari kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Kita tegakkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas segala kepentingan lain. Jangan kita lihat partai, kelompok, jangan. Hanya di dada kita hanya merah putih. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut pemerintah kini didukung teknologi kecerdasan buatan dan laboratorium mutu untuk melacak praktik curang dan permainan harga. Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa bersatu mendukung keadilan sosial di atas kepentingan golongan atau partai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan konsep koperasi adalah alat untuk orang-orang yang lemah. Menurutnya, orang-orang yang kuat secara ekonomi tidak akan mau menjadi anggota koperasi dan justru akan mendirikan perusahaan PT atau holding. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peluncuran kelembagaan 8.000 koperasi desa, Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah pada Senin pagi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan konsep dari koperasi. Prabowo menganalogikan koperasi seperti batang lidi. Satu lidi tidak akan kuat, tetapi ratusan lidi bisa menjadi kuat. Gabungan orang yang lemah ini kemudian bersatu menjadi kekuatan, dan itu sama seperti konsep koperasi. Presiden mengatakan konsep koperasi tidak disukai oleh pemodal besar karena dianggap sebagai saingan. Menurutnya hal itu sama dengan negara-negara tertentu yang tidak suka melihat negara baru yang akan bangkit. Dirinya menjelaskan koperasi merupakan sarana untuk kaum lemah dalam memerdekakan diri secara ekonomi. Mereka yang kuat, lanjut dia, membuat perseroan terbatas hingga limit liability. Hari ini adalah memang hari yang bersejarah. Kita mulai suatu usaha besar. Jadi kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah. Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat tidak mau menjadi anggota koperasi pun tidak mau. Kalau sudah kuat, sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, dia bikin itu PT. Ya, dia bikin holding, dia bikin incorporated, dia bikin limited liability company, dia bikin corporation dan bla bla bla. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi
lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan semua masyarakat Indonesia sudah mengerti konsep tersebut. Semuanya pun telah berusaha membangun koperasi sejak ratusan tahun lalu. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada 22 Juli 2025. Dan dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan 5 arahan utama terkait dengan pengelolaan APBN 2026 hingga kepercayaan pasar. Rencana undang-undang mengenai pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada 22 Juli. Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan 5 arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rancangan APBN 2025. Presiden meminta reformasi kebijakan penerimaan negara dipercepat untuk mendukung program prioritas serta belanja negara difokuskan pada program penting seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan infrastruktur dasar, termasuk ketahanan pangan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan penulisan nota keuangan dan RUU APBN 2026. Nota tersebut dijadwalkan akan dibacakan langsung oleh Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR pada 15 Agustus mendatang. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya menjaga defisit anggaran pada kisaran 2,48 hingga 2,53% agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Ia juga menginstruksikan agar APBN tetap mendukung pertumbuhan ekonomi secara counter-cyclical dan mendorong percepatan deregulasi agar ekonomi nasional tidak terlalu bergantung pada APBN. Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai impres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk penambahan luas dari lahan, maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan, dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan, terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemenristek Dikti Saintek. Itu semuanya tadi telah kami laporkan sehingga untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Apakah prioritasnya telah sesuai untuk finalisasinya, tentu saya tidak menyampaikan pada media pada malam hari ini karena nanti yang akan disampaikan oleh Presiden pada DPR, pada paripurna DPR tanggal 15 Agustus. Namun arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap, reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, belanja difokuskan kepada program-program penting. Rapat ini turut dihadiri oleh 2 Wakil Menteri Keuangan, yakni Thomas Ciwandono dan Suhasil Nazara. Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia meraih pendanaan 277,2 triliun dalam 4 bulan sejak diluncurkan. CEO dan Antara Rosan Ruslani menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari kerja sama dengan sovereign wealth fund asing dan juga pinjaman perbankan internasional tanpa jaminan.
Dalam acara penyerahan dokumen pra-FS proyek hilirisasi pada Selasa 22 Juli, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar 17 miliar US dollar atau sekitar 277,2 triliun rupiah dalam waktu hanya 4 bulan sejak peluncurannya pada 25 Februari 2025. CEO Danantara Rosan Ruslani menjelaskan bahwa dana sebesar 7 miliar US dollar diantaranya diperoleh melalui kerjasama dengan sejumlah sovereign World Fund dari negara lain. Beberapa mitra SWF yang telah bekerja sama dengan Danantara antara lain Qatar Investment Authority sebesar 4 miliar US dollar, China Investment Corporation sebesar 2 miliar US dollar, dan sisanya berasal dari Russian Direct Investment Fund. Selain itu, Danantara juga memperoleh pinjaman senilai 10 miliar US dollar atau sekitar 163 triliun dari 12 bank asing yang semuanya diberikan tanpa jaminan. Dalam waktu mungkin 4 bulan terakhir ini, ya sejak Danantara diluncurkan, kita sudah mendapatkan pendanaan baik yang sifatnya equity atau kerjasama dengan private equity dengan sovereign wealth fund lain itu sebesar 7 miliar dolar. Dengan 7 miliar dolar itu dengan Qatar 4 miliar dolar, kemudian dengan CIC 2 juta dolar, dan juga kemudian dengan RDIF. Dan kita sedang ada pembicaraan dengan sovereign wealth fund lainnya untuk bersama-sama untuk berinvestasi terutama di Indonesia. Di luar itu pun kita alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari 12 bank ya Pak Jamal ya. 12 bank mendapatkan pinjaman, dan ini adalah kepercayaan revolving facility terbesar di ASEAN yang diberikan kepada sovereign wealth fund. Kita alhamdulillah setelah baru saya mendapatkan approval juga, kita mendapatkan pendanaan mencapai 10 miliar dolar. Jadi itu dan semuanya bank-bank dari luar negeri semua, dan ini adalah membuktikan bahwa memang dari bank asing pun, dan pinjaman itu diberikan hanya berdasarkan tanpa kita istilahnya memberikan jaminan apapun. Benar-benar murni kepercayaan yang diberikan kepada Danantara. Rosan menekankan bahwa pendanaan tanpa jaminan tersebut mencerminkan kepercayaan internasional terhadap legitimasi Danantara sebagai SWF Indonesia. Ia menambahkan bank-bank asing bersedia memberikan pinjaman karena adanya kejelasan skema pembayaran melalui dividen BUMN tanpa harus melakukan penjaminan aset atau dividen kepada pihak bank. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada hari Rabu, 23 Juli 2025. Kepala Negara menilai tema dan juga logo HUT ke-80 RI mewakili semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan juga kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Kepala Negara menilai hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tidak hanya sekedar perayaan peristiwa penting, namun merupakan perjalanan panjang para pendahulu yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Tema yang diambil dalam HUT ke-80 RI yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena memiliki semangat bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Sementara logo HUT ke-80 RI mencerminkan Indonesia yang progresif dan saling terhubung. Simbol ini diharapkan dapat mendorong sinergi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan keberlanjutan dan pemerataan ke seluruh penjuru negeri. Kita telah melaksanakan perjuangan kebangsaan ratusan tahun untuk mencapai cita-cita kita, memiliki bangsa yang merdeka. Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah, tapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cita-cita yang besar, sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sejalan dengan semangat besar
Maka pada hari ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya luncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan dengan penuh semangat, kegembiraan, dan kebersamaan. Kepala negara berharap seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengisi Hari Kemerdekaan dengan kegiatan positif. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Arif dan juga pemirsa, kita senang sekali ya, kita sangat tidak sabar untuk menunggu hari ulang tahun Indonesia yang ke-80 pastinya ya. Waktu yang sangat dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah, seperti itu pasti banyak sekali aksi-aksi dan juga pertunjukan serta kejutan yang sangat luar biasa nanti seperti itu ya. Kita melihat kalau kita flashback ke yang ke-79 kemarin banyak sekali aksi-aksinya, terus juga dukungan-dukungan yang sangat luar biasa, dan ternyata untuk menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini banyak sekali persiapan yang telah dilakukan ya Arif ya. Salah satunya adalah peluncuran logo untuk HUT ke-80. Benar sekali, dan dari logo tersebut itu tersimpan harapan-harapan untuk Indonesia. Pasti. Mudah-mudahan Indonesia lebih makmur, lebih maju lagi di usianya yang menginjak 80 tahun. Tidak terasa dari 1945 saat ini sudah 2025 dan sudah berusia 80 tahun, usia yang cukup dewasa dalam sebuah negara. Mudah-mudahan segala yang dicita-citakan, kemakmuran, kemajuan, perdamaian ini bisa dicapai di usianya yang ke-80 tahun ini. Amin, pasti dong, harus dong, karena kan kita menginginkan sebuah perdamaian ini selalu ada di negara Indonesia. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyerahkan dokumen prastudi kelayakan proyek prioritas hilirisasi dan juga ketahanan energi nasional kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Penyerahan ini juga diharapkan dapat mempercepat implementasi proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, menyerahkan dokumen prastudi kelayakan atau pra-FS kepada CEO Danantara Rosan Ruslani dalam acara penyerahan proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Penyerahan ini dianggap penting untuk mendorong percepatan implementasi proyek-proyek strategis di sektor energi, khususnya yang berkaitan dengan mineral dan batu bara, serta migas. Menurut Bahlil, sejumlah izin juga telah dipermudah dan disinkronkan bersama oleh Satgas Hilirisasi. Bahlil meyakini proyek-proyek ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan daya saing nasional. Kita juga dari Satgas sudah ada beberapa sinkronisasi data yang bisa kita sampaikan tentang partner. Jadi intinya adalah kita bisa melakukan percepatan bersama-sama. Izin-izinnya pun sudah kita, sebagian sudah kita lakukan. Jadi ini insya Allah akan semakin lebih baik. Nah, Bapak Ibu semua, kalau ini mampu kita implementasikan, maka ini adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ini adalah salah satu sumber pendapatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ini akan meningkatkan competitiveness kita. Jadi harapan saya dengan penyerahan pra-FS ini tidak lama lagi dan bisa kita melakukan proses-proses tindakan. Nah, memang yang paling besar, Pak Rosan, ini yang paling banyak ini adalah sektor mineral batubara. Ini paling banyak. Mineral batubara dan oil and gas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi jalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam bentuk satuan tugas akselerasi guna meningkatkan mutu dan jumlah tenaga medis di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi sekaligus menjawab tantangan kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis di Indonesia.
Kemendikti-Saintek bersama dengan Kementerian Kesehatan resmikan kerjasama dengan sejumlah perwakilan universitas dan rumah sakit di Indonesia dalam meningkatkan jumlah dokter spesialis dan subspesialis. Dalam kegiatan peresmian kolaborasi lintas sektor ini, sebanyak 13 perwakilan provinsi, kabupaten hingga kota, mulai dari Sumatera Utara, Jambi, Aceh, hingga Kalimantan yang turut menandatangani lembar kerjasama. Kementerian Kesehatan memproyeksikan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia pada tahun 2032 harus meningkat sebanyak 70.000 dokter. Minimnya fakultas kedokteran di Indonesia menjadi salah satu area yang akan terus dikembangkan. Sampai saat ini hanya ada sebanyak 26 fakultas kedokteran yang mampu mencetak dokter umum hingga spesialis. Sejumlah universitas seperti Gajah Mada, Universitas Pajajaran hingga Universitas Indonesia turut menjadi mitra akademis dalam menyukseskan program ini. Bagaimana ya? Tadi dokter umum juga kan akan naik jumlahnya, kita akan buka baru, prodi baru yang dokter umum. Jadi harusnya saat tadi Pak Menkes kan memberikan target gitu ya. Jadi harusnya bisa lebih. Mengacu pada World Health Organization, rasio jumlah dokter terhadap penduduk Indonesia masih sangat rendah dengan perbandingan 0,47 per 1.000 penduduk. Distribusinya yang kurang merata membuat tenaga medis hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan di daerah terpencil justru kekurangan seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan NTT. Ya memang kadang-kadang di daerah-daerah itu seperti kami tadi di Nias ya, kadang-kadang dokternya ada, tapi fasilitas di rumah sakit tidak ada. Nah kali ini Pak Menkes, Pak Presiden juga sudah menyampaikan akan membangun rumah sakit, tapi kita di daerah juga harus bisa menjawab tantangan tersebut. Fasilitasnya akan disiapkan, tinggal kebutuhan dokternya. Makanya kami juga sudah bekerja sama dengan USU, Universitas Sumatera Utara, dengan UGM ya. Dengan UGM kami lagi akan coba bekerja sama sebanyak-banyaknya dengan universitas yang menyiapkan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan dokter. Krisis tenaga medis, terutama dokter spesialis di Indonesia, tak semata masalah statistik, melainkan masalah kemanusiaan yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian spion mobil oleh 4 remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Dan tak tanggung-tanggung, pemirsa, para pelaku menggasak 2 spion sekaligus saat mobil terparkir di depan rumah korban. Inilah rekaman CCTV yang terpasang di sebuah rumah warga di Jalan Pemuda Barat 1, Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam rekaman ini terlihat aksi pencurian 2 spion mobil yang dilakukan oleh 4 remaja. Menggunakan sepeda motor, 2 orang pelaku turun dan langsung menghampiri mobil korban, sementara 2 orang lainnya menunggu di atas motor sambil mengawasi situasi sekitar. Tak butuh waktu lama, para pelaku berhasil melepas dan membawa kabur kedua spion mobil. Aksi mereka terjadi hanya dalam waktu tak lebih dari 5 menit. Setelah berhasil mengambil barang curian, para pelaku langsung kabur menuju arah Jalan Raya Kranji. Warga menduga mereka merupakan kawanan profesional yang spesialis membidik spion mobil. Saya kan lagi tidur, jadi kedengaran itu ribut-ribut di luar, tapi saya nggak keluar. Itu pelaku ada berapa orang kalau dari rekaman CCTV? Kembali ada 4 orang. Oh, 4. Tapi pakai itu, pakai apa? Masker. Masker. Ya. Yang diambil apa, Bu? Apa tuh namanya? Spion ya. Spion. Dua-duanya diambil. Iya. Kalau dari CCTV itu pelakunya masih muda atau? Itu saya nggak lihat. Itu kan. Anak saya itu yang Rona itu yang lihat. Jam berapa, Bu? Kira jam 1 kayaknya ya. Pada saat kejadian itu di sini setiap malam tuh kondisinya sepi atau bagaimana? Sepi ya. Biasanya orang-orang gitu. pulang balik aja yang ada di depan lagi. Karena nggak ada pagar apa ya? Iya. Kasus kriminalitas di wilayah ini diketahui bukan yang pertama kali terjadi. Warga mengharapkan patroli rutin dan peningkatan keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengendara motor tewas mengenaskan usai terlindas truk di Jalan RE Marta Dinata, Pademangan Jakarta Utara pada Rabu pagi. Kejadian terjadi sekitar pukul 5.57 waktu Indonesia Barat. Mereka terjatuh saat melintasi jalan yang tidak rata. Kemudian terlindas roda belakang truk yang sedang melintas. Sang sopir diduga kabur meninggalkan TKP.
Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu pagi sekitar pukul 5:57 waktu Indonesia bagian Barat. Satu unit sepeda motor yang dikendarai perempuan berinisial SA membonceng pria berinisial X melaju dari arah timur ke barat. Kondisi jalan yang berada di ketinggian diduga membuat pengendara kehilangan konsentrasi dan terjatuh, sehingga keduanya terlindas roda belakang truk yang sedang melintas di lokasi. Kedua korban meninggal di tempat dan motor yang ditumpangi mengalami kerusakan parah. Kepala Unit Laka Lantas AKP Edi Wibowo mengatakan, setelah kejadian pengemudi truk dilaporkan melarikan diri, sementara polisi masih melakukan penyelidikan dan olah TKP. Satlantas Polres Metro Jakarta Utara menghimbau untuk pengendara tetap berhati-hati, serta memperhatikan kondisi jalan dan kecepatan kendaraan. Dari Jakarta, Aura Desmita, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa tidak terima ditegur usai bersenggolan, sopir truk menodongkan senjata tajam kepada pemotor di Jalan Raya, Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sopir truk yang sebelumnya sempat kabur dan juga menyenggol pemotor lainnya saat dikejar warga tersebut akhirnya diamankan polisi. Sopir truk bernama Toyan bersama kernetnya ini akhirnya berhasil ditangkap warga usai mengancam pengendara sepeda motor dengan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi kejadian ini pun langsung mengamankan keduanya bersama barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk mengancam pengendara sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk yang dikendarai Toyan mengambil jalur berlawanan untuk menghindari kontainer yang parkir di bahu Jalan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai Murjoko. Keduanya pun akhirnya sempat bersenggolan sehingga nyaris terjadi kecelakaan. Pengendara sepeda motor yang kesal kemudian menegur sopir truk. Tidak terima ditegur, sopir truk kemudian menodongkan pisau dan melakukan pengancaman kepada pemotor. Namun sopir truk kabur setelah pengendara sepeda motor mengeluarkan ponsel untuk merekam peristiwa itu. Korban dan warga kemudian mengejar truk yang kabur tersebut. Panik dikejar korban dan sejumlah warga. Truk yang dikendarai itu yang juga sempat menyenggol kendaraan sepeda motor lainnya sehingga membuat warga semakin geram. Keduanya berhasil ditangkap setelah berhenti di perumahan Mekar Asri 2 Panongan. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan sopir truk dan kernetnya. Jadi tadi saya pulang dari olahraga naik motor, ya mau papasan sama mobil engkel. Nah, di situ ada kendaraan parkir, kendaraan kontainer. Nah, harusnya depannya dia yang ada kontainernya harusnya dia paling nggak pelan lah. Nah, saya lewat mau nabrak saya berhenti, dia lewat langsung dia berhenti, tak samperin, mau tak tanyain kok dia langsung nodongkan pisau, mau saya foto ya pakai HP, mau tak foto pakai HP, dia kabur, kenceng saya teriakin nggak mau, terus ada warga yang tahu ikut ngejar. Nah, di pertigaan yang mau ke Citra itu, dia di situ nyenggol motor, nggak tahu saya kejadian motor itu gimana, terus kok orang lain banyak lagi yang ikut ngejar, langsung ngejar ke arah Citra itu. Nah, kejar balik lagi terus belok ke arah kanan ini ke arah perumahan Mekar Asri 2. Nah, di sana depannya RW, nah, dia berhenti di sana di depan balai RW. Ke kanan itu ada yang lagi bangun, mungkin dia ngambil puing atau apa di situ. Nah, ketangkapnya di situ. Pas ini bawa mobil apa emang? Mobil engkel. Muatan apa, Pak? Tadi saya lagi kosong ya, habis mungkin buang puing mungkin tadi itu. Dia berapa orang, Pak? Dua orang ya. 2 orang sama kernetnya aja gitu. Pak, dia sempat diamuk masa nggak sih Pak supirnya Pak? Kenapa? Sempat diamuk masa nggak? Enggak. Di situ kebetulan tadi ada warga yang anggota polisi juga di situ, jadi dia diamankan di situ. Usai diamankan, sopir truk dan kernetnya kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panongan. Sebilah pisau dan truk juga turut diamankan untuk barang bukti. Dari Kabupaten Tangerang, Mujib Latumairisa, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Ini apa-apaan ya Arif dan juga pemirsa, kita melihat orang-orang kok masih banyak sih yang emosi di jalan-jalan seperti itu ataupun di perjalanan, apalagi yang juga para pengendara motor ataupun mobil seperti itu ya. Dan juga ada adegan harus menodongkan senjata tajam. Ini sangat disayangkan sekali ya, aksi yang seperti ini, arogansi seperti itu jangan sampai dibawa-bawa ke perjalanan, karena juga ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, orang-orang sekitar juga merasa resah dan juga ketakutan pastinya ya. Dan mudah-mudahan ini ada langkah tegasnya juga agar nanti si pelaku ini tidak melakukan hal serupa. Benar sekali. Dan kalau kita melihat dari berita tadi, Festi dan juga pemirsa, itu yang bersangkutan atau sopir truk tersebut sebelumnya sempat menyenggol kendaraan lain. Kemudian dia kabur, kemudian bersenggolan lagi, terus tidak dia terima. Emosi, tidak terima, menyolot. Tapi beruntung pihak kepolisian juga sudah melakukan tindakan tegas, langsung meringkus dan juga mengamankan dia bersangkutan. Betul, mudah-mudahan tidak ada lagi hal yang serupa terjadi ya. Kita harus damai aja gitu kan ya, sukacita aja di jalan, jangan sampai adanya aksi arogansi yang terjadi di situ. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 2 ruang kelas di SDN Sindang Sari, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat mengalami kerusakan. Atap plafon berlubang yang juga membuat para siswa harus berhati-hati ketika belajar. Para pelajar pun harus diungsikan ke tempat yang lebih aman jika terjadi hujan. Seperti inilah kondisi salah satu ruang kelas di SD Negeri Sindang Sari, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang mengalami kerusakan. Puluhan pelajar kelas 4 ini tetap bersemangat belajar meski atap plafon berlubang di sejumlah titik. Meski atap plafon berlubang sejak tahun lalu, para pelajar ini harus berhati-hati saat belajar karena dikhawatirkan ambruk. Tak hanya ruang kelas 4, ruang kelas 5 pun demikian. Para guru harus mengungsikan para murid ke tempat yang lebih aman jika cuaca sedang hujan. Namun jika cuaca cerah, kelas pun digunakan untuk belajar mengajar. Agak takut. Kenapa agak takut? Bisa dan tiba-tiba hujan, terus ada jadi banjir. Jadi banjir. Tapi merasa nyaman nggak belajar di sini? Nyaman. Nyaman. Harap apa? Cari bagi kelasnya. Oke. Bagus ya. Hujan itu takut bocor. Terus? Kena kursi jadi basah. Basah. Merasa nyaman nggak belajar kalau kayak gini? Lumayan. Pihak sekolah pun telah melaporkan kondisi ruang kelas ini kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat untuk segera diperbaiki. Umum bagian atap secara umum. Bagian atap ini karena tadi disampaikan bahwa ini pernah direnovasi pada tahun 2009 katanya gitu ya, kata penjaga yang sekarang sudah pensiun. Nah, kata beliau memang pada waktu itu direnovasinya bagian atap karena memang sudah roboh pada waktu itu dan diganti dengan bahan-bahan yang sudah ada sekarang, plafon baru, plafon dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang jadi pengawasan kami terutama di saat anak-anak belajar ketika ada hujan besar, ada angin besar gitu ya. Pokoknya yang cuaca yang tidak mendukung gitu. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dalam waktu dekat akan segera memperbaiki ruang kelas yang berlubang agar para siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Dari Bandung Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita sebetulnya senang sekali ya Arif dan juga pemirsa ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sekolah rakyat ataupun sekolah gratis ya untuk masyarakat Indonesia yang juga membutuhkan dan juga masyarakat yang rentan seperti itu. Tapi kita juga sangat amat sedih ketika kita masih melihat banyak sekali sekolah-sekolah yang mungkin masih memerlukan bantuan terkait dengan fasilitas, apalagi ini juga berhubungan dengan keselamatan anak-anak ketika ada plafonnya juga yang roboh, terus juga ranting-rantingnya ataupun kaca-kacanya yang juga sudah tidak bagus seperti itu ya. Dan ini harapan besar kami adalah mudah-mudahan ini mendapatkan perhatian dari pemerintah dan juga perhatian dari pemerintah sekitar ataupun Pemprov di Jawa Barat seperti itu ya, agar langsung tindak tegas dan juga melakukan sebuah renovasi terhadap sekolah tersebut agar nantinya juga anak-anak bisa sekolah dengan nyaman dan juga dengan tentram. Benar sekali, dan kalau kita melihat dari berita tersebut tadi pihak sekolah juga sudah melaporkan hal tersebut ke dinas terkait. Dalam hal ini mungkin dinas pendidikan di setempat. Dan sudah ada kabar bahwa dinas pendidikan ini juga akan segera melakukan
melakukan renovasi. Kita berharap segera direnovasi agar anak-anak juga bisa dengan Belajar, aman, betul. nyaman belajar, tidak was-was lagi. Apalagi ketika hujan, ini juga kalau kita Pasti ada bocornya. ada bocornya, betul. tapi lebih dari bocor takutnya roboh. Betul. Mudah-mudahan segera diperbaiki dan juga direnovasi agar semuanya bisa belajar dengan aman dan juga nyaman. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi. Dan saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sampai Sampai jumpa. jumpa.